Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 14 kali pertemuan yang akan kita lakukan dalam semester ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba masuk pada istilah desa dan kota, kemudian apa perbedaan desa dan kota, dan apa yang terjadi pada situasi saat ini. Pertama, terkait dengan istilah desa dan kota tentu sangat berbeda ya. Bagaimana kalian ketahui dan kalian lihat di latar belakang ini, yang dimaksud dengan desa itu tentu banyak sekali tanaman-tanaman atau istilahnya adalah sektor pertanian menjadi basis produksi masyarakat pedesaan. Istilah desa sangat berbeda dengan kota. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau kalian cek, desa itu disebut dengan rural. Jadi istilah yang sangat berbeda dengan kota yang lawannya adalah urban. Nah, dalam perkembangannya, desa atau rural itu nanti akan menjadi kota pinggiran karena dia sudah dekat dengan kota. Kemudian dalam perkembangan yang lebih lanjut, dia akan menjadi kota atau urban, di mana urban ini nanti akan bergeser menjadi kota kecil, kemudian bergeser menjadi kota besar, tergantung dari jumlah penduduk dan tingkat perkembangan sosial ekonomi di masyarakatnya. Hal itu disampaikan oleh Warren, kemudian oleh Davis, kemudian oleh Pitirim Asorokin yang menyatakan bahwa desa yang menjadi ciri utamanya adalah basis produksinya pertanian. Ketika basis produksinya pertanian, tentu ada hal-hal yang mengikutinya. Apa itu? Yaitu homogenitas masyarakat, kemudian mobilitas yang sangat rendah, dan juga hubungan sosialnya juga tidak terlalu luas. Satu lagi menurut Durkheim, kalian tentu ingat ya, Durkheim di mata kuliah sebelumnya sosiologi klasik yang menyatakan bahwa ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau menurut Durkheim, desa itu adalah masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Jadi homogenitas itu mempengaruhi solidaritas yang dibangun oleh masyarakatnya. Apa itu mekanik? Mekanik itu lebih kepada ketaatan kepada satu pihak tertentu, terutama yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Nah, pengertian-pengertian desa secara klasik ini menjadi sebuah dasar atau pondasi untuk kita mengkaji situasi desa dalam konteks kekinian. Apakah pengertian desa secara klasik ini penting? Sangat penting, karena mungkin teman-teman bisa lihat ya, sebagaimana latar saya ini, bahwa pedesaan itu masih identik dengan pertanian. Hampir semua negara baik di Asia Tenggara, mungkin Eropa dan Amerika, yang disebut dengan pedesaan itu adalah basis produksi atau mata pencaharian dari masyarakatnya adalah pertanian. Nah, itu menjadi catatan utama yang dimaknai sebuah desa. Ada tokoh lain yang menyatakan bahwa desa itu adalah ekonomi prakapitalis. Kalau kalian lihat di sekitar kalian ya, bagi yang tinggal di desa, akan sangat kelihatan sekali bahwa kegiatan sosial itu di atasnya kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat, interaksi sosial, kemudian kesadaran kolektif, kegiatan bersama-sama dengan masyarakat itu menjadi hal yang utama dibandingkan dengan ekonomi produksi, atau dalam hal ini adalah kegiatan di sektor industri dan jasa. Nah, itu yang saya kira melengkapi tadi ya definisi desa. Saya ulangi lagi bahwa desa secara umum dari beberapa tokoh tadi adalah sektor pertanian yang menjadi basis produksinya. Kemudian di atasnya adalah karena sektor pertanian menyebabkan masyarakat desa itu sangat-sangat homogen karena mayoritas adalah pertanian. Kemudian di atasnya pertanian karena homogen, maka mereka solidaritasnya sangat mekanik ya. Jadi ketergantungan pada tokoh tertentu itu menjadi tujuan utama mereka dan tidak bisa dia mandiri secara individu.
Kemudian hal yang lain lagi, mereka lebih bersahaja ya, karena memang setiap hari ke sawah. Kalian bisa membayangkan bagaimana kalau setiap hari ke sawah, kemudian tingkat konsumsinya juga sangat rendah ya kalau orang hanya ke sawah. Kemudian di samping itu adalah mobilitasnya juga sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Nah, itu adalah gambaran dari pemaknaan desa secara klasik. Nah, nanti akan berubah situasinya pada situasi yang sekarang ini. Kita beralih ke kota, sebagaimana yang tadi saya singgung bahwa istilah kota disebut dengan urban, yang bisa dikatakan sebagai oposisi biner dari desa atau rural. Kalau kita kaji atau kita baca beberapa literatur, istilah kota itu kebalikan dari apa yang kita sampaikan tentang desa tadi. Jika desa katakanlah mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian, kebalikannya adalah masyarakat perkotaan itu di luar pertanian atau bisa dikatakan non-farm, atau bisa lebih jelasnya itu adalah industri, perindustrian dan jasa. Nah, karena sektor pekerjaannya itu di luar sektor pertanian yang dia itu lebih dinamis, itu menyebabkan karakter masyarakatnya apa? Heterogen. Nah, artinya apa? Masyarakat mobilitasnya tinggi, kemudian sektor-sektornya juga sangat kompleks, kemudian solidaritasnya itu lebih disebabkan atau dipengaruhi oleh mata pencahariannya. Sektor industri dan jasa itu lebih menjadikan seseorang itu terhubung oleh pembagian kerja yang dilakukan. Semakin kompleks pembagian kerja yang dilakukan, maka kompleksitas atau karakter masyarakat kota itu semakin kelihatan. Nah, itu ya yang saya kira menjadikan perbedaan mendasar dari kota dengan desa, yaitu sektor pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakatnya itu adalah non pertanian. Kemudian ada tokoh yang lain yang menjelaskan bahwa kota itu adalah identik dengan pasar. Itu dijelaskan oleh Max Weber di mata kuliah yang lain. Nanti kita akan bahas tentang siapa itu Max Weber. Tapi kaitannya dengan mata kuliah ini, dia menegaskan bahwa yang disebut dengan kota itu identik dengan pasar. Nah, kalian bisa ngebayangin kan pasar itu seperti apa? Di situ adalah pasti transaksinya adalah untung dan rugi, dan setiap orang ke pasar pasti ingin mencari untung kan, tidak untuk mencari rugi. Nah, karakter masyarakat perkotaan itu cenderung bahwa mereka lebih rasional, lebih kebalikan dari masyarakat desa tadi. Jika relasi sosialnya di atas kepentingan ekonomi, sebaliknya adalah relasi ekonominya atau kepentingan ekonominya itu lebih tinggi daripada kepentingan sosial. Nah, itu adalah pengertian kota yang kita pahami secara klasik ya. Sekarang kita akan coba bahas tentang apakah benar ya masyarakat desa dan kota itu saat ini bisa dibedakan dengan sangat timpang, bahwa desa adalah kebalikan kota dan kota adalah kebalikan dari desa. Nah, sekarang ini situasinya adalah mengalami perubahan yang sangat pesat. Jadi desa dan kota itu sudah tidak bisa dibedakan atau bisa dikatakan menyatu. Kenapa? Karena era sekarang ini adalah perkembangan informasi, kemudian perkembangan sarana transportasi, yang itu menyebabkan desa dan kota itu tidak bisa dibedakan. Kemajuan informasi itu menjadikan akses masyarakat desa sama dengan masyarakat kota. Misalnya kalau yang seperti kalian alami sehari-hari menggunakan Google ya atau Facebook, itu sama antara masyarakat desa dan kota. Itu contoh sederhana yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Nah, dan sekarang mungkin kalau kalian cek-cek karakteristik masyarakat desa dan kota sudah tidak bisa dibedakan kan, apakah dia masyarakat kota atau desa. Enggak, yang melakukan menggunakan media sosial juga sudah tidak terbatas apakah di wilayah desa atau kota. Artinya apa? Bahwa masyarakat sekarang yang bisa dikenal dengan digital society itu sudah meleburkan masyarakat pedesaan dan perkotaan itu menjadi satu. Jadi susah untuk dibedakan. Nah, akan tetapi hal yang menarik sebenarnya adalah bagaimana sebuah desa itu mengalami transisi menuju kota.
Nah, masyarakat transisi ini yang saya kira perlu dikaji lebih lanjut ya. Dan menariknya adalah di setiap wilayah pasti akan mengalami transisi yang berbeda. Sebagaimana latar yang saya pakai ini ya, ini adalah salah satu bentuk transisi yang mempercepat perubahan desa menjadi kota, yaitu apa? Pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata akan menumbuhkan sektor-sektor jasa, kemudian sektor-sektor industri yang itu lebih lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan sektor pertanian. Nah, itu ya yang saya kira nanti kedepannya akan banyak kita kaji, transisi masyarakat dari pedesaan dan perkotaan. Karena pada situasi di digital society ini sudah tidak bisa dibedakan antara masyarakat desa dan kota. Saya kira itu ya teman-teman untuk kuliah kali ini sebagai pengantar untuk kita mendefinisikan ulang apa itu desa dan kota yang pada situasi sekarang sudah tidak bisa dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Saya kira itu, nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di WA group atau bisa chat pribadi ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.